Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ludiana Rosita. Saya dari SDIT As-Sohwa Tanjung Redep, Brau Kaltim. Saya mengajar di SDIT As-Sohwa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang jadwal mata pelajaran kepada anak-anak. Nah, anak-anak di sini bisa disimak ya jadwal pelajaran kita yang terbaru dari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi, setiap hari walaupun kalian belajar dari rumah, tetap ada yang namanya duha dan tetap ada wafa dan tahfiz. Jadi walaupun tidak di sekolah, kita mengawali hari kita setiap hari dengan kebaikan, yaitu sholat duha. Semoga dilancarkan aktivitas kita pada hari itu. Kemudian wafa dan tahfiz, agar supaya hafalan kalian selalu melekat dan tidak hilang. Karena anak-anak menghafal itu mudah, tetapi menjaga hafalan itu yang susah. Jadi tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah aja. Nah, kemudian ini saya sampaikan daftar nilai. Anak-anak bisa melihat dari grafik ya. Nah, di situ ada nilainya Khalid, nilainya Akson, nilai Mayesa, Humaira, dan Naifa. Alhamdulillah nilai-nilainya tuntas semua. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, dan yang sudah baik pertahankan dan dikembangkan. Bisa dilihat ya nilai-nilainya di situ. Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN. Alhamdulillah semuanya nilainya tuntas. Kecuali ada di nilai IPS-nya Naifa ya. Nah, nanti diperbaiki lagi. Oke, tetap semangat, jangan putus asa, dan tetap bersungguh-sungguh belajar di rumah. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Baik, selanjutnya, nah di awal pertemuan di sini kita akan sedikit mengupas tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini ada yang tahu? Atau mungkin ada yang sering menyebutkan dengan lagu. Biasanya kalau lagi main bareng teman tuh kan ada lagunya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah sekali dihafal. Ternyata dari kupu-kupu yang cantik, yang warna-warni, dia berawal dari sebuah telur. Kemudian telur itu berubah menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Baik, selanjutnya, siapa yang kangen sekolah? Ya, semuanya kangen ya. Saya juga kangen sekolah. Nah, di layar kalian bisa melihat itu adalah gambar foto reading corner dari kelas kita, kelas 5A. Kita berdoa bersama ya dalam sholat kita. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bersama-sama belajar di dalam kelas. Bisa bersama-sama teman, bersama guru-guru. Kita belajar di dalam kelas. Kemudian, siapa yang kangen dengan guru-guru di sekolah? Nah, ini foto terbaru guru-guru di sekolah pada saat edisi kemerdekaan kemarin, edisi Agustus. Ayo yang kangen, yang rindu. Ada nggak di situ guru kesayangannya? Silahkan ditengok. Edisi merah putih ya. Nah, tenang, tetap aman walaupun lagi di sekolah karena tetap memakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan, oke? Nah, cantik apalagi nih? Ini perpustakaan sekolah kita. Tambah cantik kan? Tambah gak sabar kan pengen masuk sekolah?
Ya, ini adalah perpustakaan kita. Namanya Perpustakaan Bintang. Sudah penuh dengan warna-warni. Nanti ketika kalian masuk sekolah, Masya Allah, pasti kalian akan senang dan betah berlama-lama di perpus. Berdoa ya, berdoa supaya bisa segera masuk sekolah kembali. Oke anak-anak? Baik, kita lanjut dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Nah, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu nggak kenapa sih manusia itu disebut dengan makhluk sosial? Ada? Ya, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Seperti itu ya, manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Contohnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam, misal seorang nelayan. Seorang nelayan dia bekerja di mana? Di laut. Nah, laut itu alam atau bukan? Alam. Jadi di situ terjadi interaksi antara manusia dengan alam, yaitu tadi terjadi interaksi antara nelayan di laut sedang bekerja mencari ikan. Itulah disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contoh lain misalnya petani. Petani bekerja di mana? Di sawah. Nah, di situ terjadi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi petani dengan sawah ketika dia misalnya menanam padi atau berkebun. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan sosial itu bisa terjadi antara manusia dengan individu, manusia individu dengan kelompok, dan lain-lain. Ketika manusia dengan individu, contohnya ketika kalian sedang ngobrol berdua dengan seseorang, di situ terjadilah komunikasi. Maka itu yang disebut dengan interaksi sosial, interaksi individu dengan individu. Kemudian ada namanya interaksi individu dengan kelompok. Contohnya di dalam sebuah kelas seorang guru sedang menjelaskan. Nah, artinya kan seorang guru itu individu kemudian menjelaskan kepada kelompok muridnya. Itulah disebut dengan interaksi sosial. Jadi adanya interaksi itu tidak lepas dengan adanya komunikasi. Baik, yang terakhir tentang pesan dan kesan saya selama mengikuti pelatihan beberapa hari ini. Alhamdulillah, saya mendapatkan manfaat dan pengalaman. Dan semua yang didapat di sini tidak ada kata percuma. Jangan pernah takut dengan kesalahan, karena tanpa kesalahan atau niat kita tidak dapat mencapainya. Terus semangat dan terima kasih untuk tim SETI atas pelatihannya, karena pelatihan yang diberikan sangat-sangat berguna dan dibutuhkan untuk masa depan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk tim SETI atas semua yang telah diberikan untuk beberapa hari ini. Semoga selalu sehat dan selalu menebar manfaat buat orang lain dan menjadi amal jariah untuk tim SETI. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.